Hai guys, hari ini saya bakalan ngebahas tentang stress management di umur 20 tahun. Kenapa saya bikin video ini? Karena ini barusan aja terjadi sama diri saya pribadi. Asal kalian tahu, sebenarnya saya itu punya stress management yang berantakan. Cuman beberapa minggu belakangan ini saya lagi mencoba mencari tahu gimana sih supaya bisa keluar dari sini gitu. Karena punya stress management yang nggak baik, berdampak sama kerjaan, berdampak sama hubungan sama orang, berdampak sama cara kita berkomunikasi sama orang yang mereka itu nggak ada salah, jadi kita bisa bentak mereka begitu. Itu karena kita punya stress management yang kurang bagus. Dan saya bilang begini, saya nggak bilang bahwa saya udah melewati itu semua, tapi saya sedang mengalami dan mencari tahu bagaimana caranya supaya keluar. Dan ini adalah beberapa metode yang saya lakukan untuk mengurangi itu. Jadi tadi siang itu saya kebingungan. Bingungnya karena apa? Saya juga nggak tahu. Setelah saya ngerasa oke, kayaknya ini terlalu banyak ide di kepala dan saya nggak tahu ini saya harus ngelakuin apa gitu. Jadi saya ambil buku dan pulpen. Buku pulpen itu nggak terlalu works. Saya lebih works di laptop. Jadi saya buka laptop, saya buka Canva. Itu kan ada poin-poinnya tuh. Saya buka Canva, ada poin-poinnya. Saat mulai tulis di situ, saya mulai tulis. Yang saya bingung tuh sebenarnya apa? Apa yang ada di kepala? Misalkan tadi itu saya lagi bingung untuk merancang sebuah konsep materi pembelajaran, karena beberapa waktu ke depan saya bakalan ngajar fotografi di SMK. Itu tuh saya bingung. Tahu nggak? Setelah saya nulis di situ, bingungnya itu berkurang. Karena apa? Kita bingung tuh karena nggak terstruktur. Ada banyak kosakata di dalam kepala atau ide di kepala itu yang nggak disusun secara rapi. Setelah ditulis satu-satu, ternyata kita cuma perlu nulis satu baris, dua baris, satu persatu di otaknya kita itu mulai terminimalisir. Kalau misalkan otak sudah merasa penuh, itu kalian lampiaskan ke tulisan gitu. Nah, setelah itu setelah tulisan itu banyak di dalam buku atau kertas atau laptop, nah mulai kalian susun satu persatu. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 berantakan, nah nanti setelah kalian tulis semua, berantakan itu nggak apa-apa. Setelah kalian tulis semua, kalian langsung pindahkan ke yang lebih rapi. Mulai disusun, urutannya 1 ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi sudah mulai urut. Nah, setelah mulai urut, kalian tulis fase 1, fase 2, fase 3. Jadi nanti kalian masukin, fase 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fase 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fase 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya tuh terstruktur. Dan biasanya kita tuh bingung karena nggak jelas gitu. Kita bingung karena nggak jelas. Makanya kita bikin jelas dengan cara apa? Dengan cara ditulis itu tadi. Oh ya, tips tambahan nih. Kalau misalkan teman-teman stres karena hal lain, misalkan karena kerjaan dan segala macam, coba duduk dulu. Duduk. Terus kalian berhenti ngerjain kerjaannya kalian, berhenti dulu. Bisa jadi kalian tuh kecapean, bisa jadi ya, karena itu yang saya lakukan tadi. Saya capek banget, tapi saya paksa untuk supaya kerjaan ini tuh cepat selesai, tapi nggak bisa. Badannya kita tuh perlu istirahat juga. Itu sebabnya kalau misalkan kalian sudah pusing, sudah stres, berhenti dulu sejenak. Entah kalian bakalan main game atau minum es krim atau jalan-jalan, do it. Karena semakin kita paksa, semakin paksa diri kita makin nggak bisa. Karena kayak robot, mereka perlu istirahat juga. Karena kayak mesin, mereka perlu istirahat. Ada masa capeknya, apalagi badannya kita gitu. So itu dia beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada tips lain, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar bawah sini, supaya kita bisa diskusi dan teman-teman yang nonton yang lain itu mereka juga bisa ngerti. So see you in the next video. Waktunya sholat maghrib. Dan ini baterainya juga sisa 1%. Ada kemajuan nih, saya bisa bikin konten tanpa skrip dan juga cepat. See you in the next video.